Aduh, Maaf, maaf maaf. merepotkan, maaf merepotkan. Nggak apa-apa. Gimana? Kita mulai aja langsung. Sekarang Ah, udah kita oke mulai ya aja dari ya. mikrofon ya? Bila kau mau yang bisa hanya diriku. Jiwaku selalu dalam bahaya. Neraka setajam neraka. Jiwaku selalu dalam bahaya. Neraka setajam neraka. Jarum neraka. Jarum neraka. Assalamualaikum Teh Niki Astria. Waalaikumsalam, Henry, apa kabar? Maaf ya, tadi sampai ke heng-heng baru sekarang nyala lagi, saya takut mati lagi. Dibikin jantungan ya. Jadi maklum aja, soalnya mungkin suami lagi Zoom meeting juga, anak juga mungkin masih ada sekolah asrama gitu kan, semuanya lewat online sekarang gitu, jadi mungkin Ah, kita iya sih. Anak-anak saya juga pada online semua belajarnya. betul. Nggak tahu sampai kapan ya kelarnya, capek ya gini-ginian ya. Amin. Semudah-mudahan cepat selesai. Amin. Teh Niki awet banget sih, masih cantik. Itu ada aplikasi atau di pola Beneran, beneran, beneran. Gimana ngomong yang lain aja deh, jangan ngomong efek beauty nanti ketahuan. Oh, oke. Aku mau ngomongnya, kalau ngomong masalah awal karir semua udah bahas kali ya. Udah banyak yang bahas. Banyak yang bahas emang. Yang lain aja deh. Iya. Yang lain udah mulai. Aku pengen ngomong masalah Zumba pertama, kedua traveling. Kayak suka traveling ya? Suami sebetulnya yang suka, jadi saya jadi ikut nyentil gitu. Oh, Jadi, gitu. tapi semua idenya tuh kalau traveling tuh suami lah gitu. Manjat-manjat gunung juga saya lihat. Kenapa? Manjat-manjat gunung. Iya. Jadi mau ngomongin gunung dulu nih, ngomong Zumba apa gunung dulu? Apapun. Bebas kita mah. Jadi suami saya ini senang travel, ya. Jadi senang Oke. travel. Jadi dalam setahun sekali itu harus kita pergi berdua, setahun sekali pergi sama anak-anak, gitu. Haruslah ada pergi berdua dan setahun sekali pergi sama anak-anak. Itu memang sudah diagendakan, gitu kan. Nah, suatu hari ini suami saya tuh, anak-anak itu belum pernah naik gunung yang menurut saya sih ekstrim untuk pertama kali kami naik gunung ya. Gitu. Jadi ke Gunung Rinjani, gitu. Oke. Gunung Rinjani kan gunung yang termasuk ekstrim ya, gitu, karena masih ya disebutnya ekstrim lah, gitu. Malah ada istilah melewati bukit bukit penyesalan lah, ada itu istilah bukit penyesalan. Artinya kalau kita lewatin bukit penyesalan itu orang udah nyesel lah, nggak akan mau ke situ lagi, gitu ceritanya. Jadi Gitu. saya dan 3 anak saya yang sulung nggak ikut, jadi dan yang kecil waktu itu umur 9 tahun yang kecil gitu. Kita ke Gunung Rinjani. Waduh, itu pergi pagi nyampe ke Panyawangan ya, apa namanya saya lupa deh, tapi belum sampai puncak sih. Cuma 1 kali itu udah nyampe puncak, itu aja udah kelewatan lah. Itu nyampe jam 10 malam dari pagi itu jalan kaki. Kedengeran kan? Seru juga ya manjat-manjat gunung gitu ya. Ya, maksudnya gini, saya senang punya pengalaman itu karena jadi ada cerita gitu kan, banyak cerita banget gitu loh memanjat ke Rinjani itu. Tapi kalau untuk balik lagi nggak mau. Capeknya nggak kuat. Aduh ya Allah, enggak banget. Karena gini loh, Gunung Rinjani itu kan bagus banget ya. Ketika saya nyampe di puncak tuh, aduh ya Allah, pemandangannya udahlah di luar tuh kalah deh, pokoknya Gunung Rinjani itu luar biasa gitu. Cuman sayang gitu. Jadi memang kalau kita kan sama guide, sama porter-porter gitu kan, karena kan kita nggak tahu jalannya gitu. Karena masih liar hutan, lewat hutan yang gitu-gitu gitu loh. Nah jadi
kayak misalnya gimana kalau kita mau buang air besar, kata itu ada tendanya dan kita harus pakai skop, harus ngegali tanah, terus kita buang lalu dikubur. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pendaki-pendaki atau yang camping gitu. Jadi nggak boleh sembarangan tuh, nggak boleh gitu. Jadi Harus bersih ya. bersih. Tapi pada kenyataannya nggak begitu. Ya kami mah gele ya gitu, maksudnya teh. Kalau aku sih berusaha nggak makan, takut buang air gitu kan. Cuma kalau suami kita melakukan aturannya, tetapi banyak yang tidak melakukan itu karena kami menemukan banyak sekali kotoran manusia gitu loh. Jadi sayang gitu Kak, agak-agak kurang terurus. Pantesan Teh Niki dengan suka traveling dan lain-lain, saya nggak pernah lihat Teh Niki gemuk loh. Enggak, aduh, amin. Ya Allah, dengarkanlah doanya Bapak ini. Beneran nggak pernah lihat gemuk, nggak pernah. Nge-zumba pun keren banget. Nah, itu kan sekarang tuh smartphone itu nyenengin gitu loh. Jadi Lagi-lagi efek beauty ya. bukan pakai efek, tapi maksudnya kalau kita bisa naruh angle-nya dengan tepat, si handphone itu misalnya posisinya bagus, itu bisa kelihatan nggak gemuk gitu, nggak pakai efek, asal posisi angle-nya aja bener gitu. Sekarang kan udah begitu, itu udah bukan rahasia umum lagi ya. Tapi beneran nggak pernah gemuk. Ya angle yang lain-lain pun, misalkan kamera candid pun juga nggak pernah gemuk. Jadi gini, aku mah kalau kata orang lebih gemuk, dibilang aku kurus. Kalau kata orang aku gemuk gitu lah. Mungkin gemuknya pas hamil kali dulu. Ya itu mah nggak bisa diapa-apain tuh, itu memang gede kalau hamil mah. Tapi pokoknya aku mah yang penting sehat lah. Tapi kalau mengejar kurus lagi enggak lah. Yang penting mah sehat sekarang begitu, Henry. Gitu. Iya sih. Show masih jalan? Virtual mungkin? Jadi gini, saya itu sudah memutuskan untuk mundur itu dari tahun 2005. Dari 2005 tuh maksudnya mundur itu bukan langsung stop, tetapi perlahan lah mengurangi. Diawali dengan saya punya si kecil gitu dan saya fokus ke dia gitu kan. Kemudian juga harus saya pantau terus. Pokoknya semenjak saya punya si kecil tuh hampir nggak pernah kemana-mana, nggak gaul, nggak kemana-mana gitu. Pokoknya lebih banyak di rumah. Jadi bersamaan gitu loh. Antara memang ya saya udah harus cukup tahu diri ya, bahwa sekarang kan banyak pendatang baru, kita harus kasih kesempatan lah sama yang baru-baru ini kan. Ada saatnya naik panggung, ada saatnya juga kita harus turun lah, masa mau di atas terus kan bosen. Jadi bersamaan lah, di saat saya juga harus ngurus anak, kemudian di saat saya memang harus sudah mengurangi karena satu lain hal gitu. Satu lain hal lagi memang adalah kejenuhan. Saya kan dari umur 16 tahun gitu ya, jadi adalah jenuh gitu. Tapi kalau dibilang kangen ada, tapi kangennya nggak yang sampai harus bagaimana gitu. Jadi biasa-biasa aja. Tawaran ada aja sih yang nawarin virtual terus. Apalagi lagi PPKM gini saya nggak berani terima gitu. Walaupun memang sebagian dari teman-teman saya seprofesi kan melakukan virtual show ya. Suami tidak mengizinkan gitu. Paling ya kalau yang nggak lama, misalnya kayak kemarin ada YouTuber juga yang seorang wartawan senior yang minta melakukan wawancara perjalanan karir saya gitu sama Mas Ian gitu ya. Ya kalau yang gitu-gitu masih nggak apa-apa gitu. Dan wajar sih, sampai sekarang belum ada orang yang nyamain Teh Niki loh. Vokalnya, kerennya, tingginya minta ampun. Wah enggak lah. Jadi ya gini loh, berat banget ya beban image bocah tuh tinggi padahal nggak selalu bisa tinggi, Henry, nggak selalu gitu, nggak selalu mampu. Jadi ya ke satu mood, ke satu fit apa enggak gitu kan. Maksudnya fit enggaknya juga sangat mempengaruhi. Kadang-kadang kan tubuh ini kan kadang-kadang gini loh, mut-mutan juga badannya gitu, kadang fit kadang enggak. Gitu. Iya juga sih. Iya kan? Enggak seperti yang orang bayangkan bahwa saya itu tinggi dan akan selalu bisa tinggi gitu, enggak juga.
Usia juga ngaruh mungkin, maaf ya. Pasti sangat berpengaruh. Kemudian jam terbang, saya kan jarangnya nyanyi. Biasanya kalau jam terbangnya padat tuh makin bagus lah biasanya. Makin bagus karena terlatih terus kan saya kan enggak. Bersenandung aja nggak pernah di rumah. Tapi anak-anak tahu dong dulu waktu masih mereka kecil-kecil, mamanya rockers, lady rockers gitu. Nggak pernah minta nyanyi mereka-mereka. Nggak berisik katanya, mereka mah terganggu kalau aku nyanyi. Benar gitu loh, tahu, tapi ya mereka menganggapnya udahlah katanya jadul. Iya sih. Kalau ngomong-ngomong jadul, saya dulu inget Teh Niki di festival lagu Pijar. Itu keren juga itu. Kau yang memberi semangat, segala gairah terhempas dalam keletihan. Kau yang membakar cintaku, segala asa berkilat dalam hati. Lalu itu diketawain juga tuh sama anak saya. Anak saya tuh yang nomor 2 itu dia di sekarang udah kerja, dia tuh lulusan ITB ngambil desain apa sih? Saya seniman juga lah gitu kan. Gitu. Terus, anak saya yang nomor pertama itu dia kuliah, sekarang udah kerja. Kuliahnya tuh di bidang fashion design gitu. Nah, jadi mereka tuh sangat ini, terus dia ngelihat kan suka nyari-nyari emaknya nih di YouTube gitu kan, kayak apa sih dandanan. Terus dia ngelihat yang si Pijar ini gitu kan. Terus anak saya yang kedua, mama aku pengen kenalan deh sama desainer ini baju ini. Bagaimana bisa katanya zebra, katanya tapi sarung tangannya corak Dalmatian, dia bilang gitu. Bagaimana itu si zebra itu bisa disatukan dengan corak Dalmatian? Aku pengen kenalan katanya sama desainernya. Siapa sih Ma yang merancang? Terus saya bilang, jujur aja deh siapa? Itu ide mama sendiri, langsung ngakak itu semua anak-anak, ya Allah. Kan yang penting kan hitam putih. Hitam putih. Yang penting kan hitam putih dan mungkin temanya sayang binatang. Terus katanya sarung tangannya tuh sarung tangannya Dalmatian, hari bajunya zebra, hari mama cenen menik itu. Pokoknya dibully lah sama anak-anaknya gitu. Oh, mereka detail ya? Oh, detail banget. Pokoknya ngetawain lah yang zaman-zaman. Kok bisa sih mama dibilang bahwa ya katakanlah lady rocker pada zamannya ya, pada eranya itu kok masih ada yang senang sama mama. Ya, lumayan lah. Dan dulu rocker identik dengan jaket kulit mungkin. Ya itu juga maksudnya kalau jaket kulit itu kan sebetulnya awalnya kan rocker-rocker di mancanegara gitu ya. Baru rokernya musik dunia tuh memang pada saat itu rockers pada pakai jaket yang rumbe-rumbe tuh kulit yang ada. Rocker pada saat itu semua punya tuh jaket rawis itu gitu loh. Jadi wajib, kayak seragam wajib. Saya punya. Terus ada juga saya suka lagi di ini loh, Suara Persaudaraan. Ya, sama James X. Aku ajak kau kembali, keren banget itu. Apabila kau tahu tentang peristiwa itu yang akan terjadi menimpa dirimu, tentu engkau mau melangkah di jalan ini, di jalur yang lurus, di jalan ilahi. Kamu seleranya kok jadul banget sih, Henry? Iya. Emang usia juga kali teh. Gak kelihatan lah, kamu kayak masih muda begitu. Amin. Aku juga anaknya udah kerja. Oh gitu? Serius? Serius? Kamu Serius? Aku anak pertama 22 tahun. Kamu pakai efek apa sih beauty-nya? Enggak serius. Aku udah 50 teh.
Oh, aku lihat serius. Saya nggak Ah, pernah, ah. nggak pernah. Ini Maksudnya ya apa, ini efek kamera juga kali ya. apa efek lightingnya bagus ya? Wah, keren. Ada zaman sekarang semua bisa ditipu ya. Ember. Hmm, Iyalah, yang penting jangan sampai rata banget lah sama blur ya kan. iya. Aku udah 50, anak pertama laki juga udah kerja. Ya Allah. Lulusan Fisika UI. Wih, pinter banget. Ah, ah. Hebat. Alhamdulillah sih sebelum wisuda udah kerja duluan. Hebat. Sekarang papanya tinggal menikmati aja YouTube ya. Papanya juga sendiri. Mamanya udah di sorga setahun kemarin. Oh, maaf. Semoga Awal pandemi semua sibuk dengan pandemi. Aku sibuk ngurusin istri sakit sampai meninggal. Innalillahi, maaf, kamu Muslim? Muslim? Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ah, ah. Semoga husnul khotimah ya, saya minta maaf. Amin. Jadi single parent semua udah. Jadi mama juga, jadi papa juga. Tempat tapi anak-anak kuliahnya. Aku anak 3 teh. Semua yang paling gede yang lulusan UI itu. Yang kedua masih kelas 1 SMA, kembar. Ih, lucunya. Kembar laki perempuan. Kok lucu sih, berantem mulu. Lucu kan punya anak kembar. Oh. Laki perempuan lagi. Anakku 4. Ah, Yang ke-1 tuh sekarang udah kerja. Terus yang kedua di UI juga, TI. Kemudian yang kedua di ITB, yang ketiga udah kerja, yang ketiga masih kuliah di UI IT. Nah, yang keempat boarding di Insan Cendekia Madani, sekolah Muslim. dikit lagi nanti udah tinggal panen berarti ya. Sekarang masih ada yang sekolah sih. Iya, sekarang masih 2. Yang 2 udah kerja, yang 2 masih kuliah tapi masih online kan belum bisa. Iya. Aku masih jauh, masih SMA kelas 1. Ya. Jadi cuma 3 aja. Aku 4 nih. Aduh, alhamdulillah. Bener. Ya, sekarang dinikmati aja. Ini juga YouTube lahirnya juga gara-gara pandemi. Bagus kan? Bagus. Ada hikmahnya ya. Iya. Alhamdulillah sih udah mau setahun lah usianya. Alhamdulillah banyak yang support dan yang ditunggu-tunggu Lady Rocker pun akhirnya muncul. Lady Rocker. Aduh, Lady Rocker. Oke. Bagaimana, kita mau ngomongin apa lagi nih? Ngomongin saudara-saudaraan udah, pijar. Cerita festival dulu dong. Festivalnya aja. Sama konser yang dulu sama kolam ikan ya, sama Tia Afi ya. Ya. Itu gimana tuh teh? Pijar tuh saya lupa, udah lama banget ya, itu 80-an lah. Itu tuh saya membawakan lagu Yongki Suwarno sama Ernest kalau nggak salah. Yongki Suwarno. Ciptakan lagu Pijar gitu untuk festival apa gitu, festival lagu apa gitu. Jadi dibikinlah single albumnya dengan penyanyi-penyanyi yang lain. Kemudian ya show-nya yang pakai baju antara zebra dengan si The mention tadi. Oke. Jadi ya udah, saya juga nggak nyangka bahwa lagu itu pada saat itu akan digemari juga, walaupun saya nggak tahu ya, nggak nyampe hit sih, tetapi ternyata lumayan banyak yang suka juga gitu. Tapi nggak pernah saya nyanyiin di show saya lagu Pijar karena itu lagunya lagu-lagu saya itu kan susah-susah untuk ukuran saya. Lagu saya tuh penciptanya tuh ngasih yang tinggi, capek gitu loh. Jadi lagu Pijar memang jarang dinyanyiin. Bukan jarang, belum pernah dinyanyiin secara live kecuali di acara itu. Bener. Ya. Aku selalu searchingnya cuma Nicky Astria aja, nggak mau searching yang lain. Beneran. Sampai yang terakhir yang aku lihatnya yang duet sama Tia Afi. Oh, itu di kolam ikan. Di kolam ikan, yang konser apa tuh, Journey of Astria apa gitu, lupa deh. Terus lari.
Itu keren juga tuh. Sekalian launching memang single album Terus Berlari kalian gitu. Itu juga agak sedikit 8 tahun off nyanyi, terus tiba-tiba ditawarin konser di Sarbini yang saya tadinya nolak gitu kan. 2 tahun kemudian datang lagi CEO-nya. Mas Iwan namanya, Iwan Ikur namanya. Dia datang lagi setelah 2 tahun kemudian gitu. Tadinya awalnya datang sama Atik Sibi untuk bikin konser, ayo nawarin, tapi karena ya, saya belum pede aja mungkin ya. Terus akhirnya saya bilang saya belum siap. 2 tahun kemudian datang lagi, hampir 2 tahun kemudian datang lagi menawarkan konsep begini. Akhirnya saya izin sama suami ya, terus coba kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Ya udah, akhirnya musisinya Topati Dan keren banget. Ya saya juga sampai berkali-kali loh muternya. Yang duet sama Tia terutama. Betul. Karena yang bikin saya surprise itu Topati itu kan musisi jazz ya. Ya, saya belum pernah mendengar dia bikin musik rock gitu kan. Belum pernah gitu saya lihat. Dan ternyata pas dia bikin, saya tanya sama Iwan, serius Topati? Udah percaya deh teh, katanya percaya sama saya. Terus akhirnya ya udah dia. Jadi musiknya tuh kejadulannya tidak hilang gitu kan, tetapi sama dia dikemas lagi sedemikian rupa menjadi lebih megah gitu. Tetapi tetap orang ingat sama melodinya yang nggak dihilangin sama sekali gitu. Iya. Jadulnya masih ada tapi tetap kekinian. Gimana tuh namanya tuh? Nah, emang gila sih dia, emang benar-benar sih Topati mah ampun deh. Gitu. Keren banget, saya juga kadang-kadang kaget gitu pas openingnya gitu, musiknya malah saya nggak tahu gitu. Jadi pas saya ngeliat, oh my god. Iya. Ya, itu kan kesuksesan kemarin konser itu karena banyak pihak gitu loh Mas Henry. Ada musiknya, orkestranya, penontonnya yang memang kebetulan semuanya memang tahu betul perjalanan karir saya, tahu betul lagu saya. Kemudian orang-orang yang bekerja, teamworknya. Kalau nggak ada mereka, misalnya cuma saya doang, misalnya tidak ada kelengkapan itu, kayaknya juga nggak akan begitu hasilnya. Pastinya. Dan kangennya si fans tadi juga ya? Karena udah lama ngilang. bukan ngilang ya, karena saya kan memang udahlah gitu kan, udah capek juga nyanyi, itu juga persiapannya Masya Allah, ampun deh. Saya sampai ke dokter, saya minta tolong sama Hedi Yunus gitu, siapa sih dokter THT, saya kan jarang ke dokter THT kan. Jadi biasa didatangi oleh penyanyi-penyanyi, ada dokter THT senior gitu kan. Terus pas saya bilang saya mau nyanyi, pengen diperiksa tenggorokan secara gitu kan, saya akan berteriak lah, saya akan growl, akan yang teriak-teriak, biasanya seperti itu kan. Ternyata dokternya bilang begini, Ibu Niki maaf ya, katanya gitu, bahwa usia juga mempengaruhi ya gitu, mempengaruhi apa ya namanya, ya misalnya tulang udah nggak kayak dulu gitu kan. Banyak urat-urat yang putus lah kasarnya begitu kan. udah punya anak ya. Jadi begitupun dengan tenggorokan katanya gitu. Jadi jangan, kalau saya bilang sih jangan teriak-teriak. Dokternya bilang dulu, profesor dia, tidak usah teriak, nanti takutnya si tenggorokan ini sudah tidak seperti dinding-dinding tenggorokan, tidak seperti dulu lagi kan gitu. Luka, takut apa gitu kan. Saya bilang jangan teriak-teriak. Jadi saya jaga betul, waktu latihan pun saya nggak teriak, saya nggak ada growl, nggak ada yang wah itu nggak. Irit suara dulu. Enggak, di stage juga saya tidak pakai seperti itu. Jadi saya nyanyinya banyak, maksudnya tidak pakai teriak-teriak lah. Karena ya saya juga nggak mau nyanyi terus ingin membuktikan bahwa saya nyanyi rock terus harus teriak-teriak. Tapi udahnya saya sakit kan nggak masuk akal Mas Henry. Jadi saya diskusikan dengan dokter gitu kan, gimana sebaiknya gini-gini. Jadi saya latihan juga, terus dilatih lagi sama Dodika Tamsi gitu. Latih vokal yang memang gerbang
memang dia penyanyi rock juga gitu kan. Aha. Ya Mas itu juga tidak memaksakan jangan teriak nih di sini, ini panjang aja panjang gitu. Di kolam itu kan nggak ada yang teriak, coba perhatikan tidak ada yang wah, gitu nggak ada kayak dulu gitu nggak ada. Bener. Ngomong-ngomong kesehatan, saya jadi ingat Teh Niki juga dengan Zumba. Zumba atau hip hop sih itu? Zumba itu Zumba. olahraga Rutin. rutin. Jadi Zumba itu bikin saya happy, beda ya gitu olahraga. Jadi gini, kalau saya tuh kerjanya olahraga itu jogging di GBK. Kebetulan GBK ini dekat dengan lokasi tempat saya tinggal. Jadi saya tinggalnya, terus saya jogging sama suami gitu kan. Denger musik kenceng. Yang penting tuh harus ada musik aja. Buat saya booster musik itu kan. Buat saya senang banget musik berirama yang beatnya bikin saya semangat lah untuk memulai hari itu lagu-lagu Latin gitu kan. Itu memang dari dulu kan gak ada yang tahu tuh. Nah saya memang dari dulu tuh setelah punya anak kedua tahun dari 99 saya tuh rutin aerobik sama jogging. Itu dari tahun 99 memang sudah dari dulu aerobik gitu. Dulu saya dilatih sama sekarang udah almarhum namanya Gino, pelatih aerobik saya. Kebetulan sahabat saya juga. Itu hampir setiap hari Henry saya tuh jogging, pulangnya aerobik di Manggala Wana Bakti. Udah deh, cuma hampir setiap hari. Itu dari tahun 99 tidak pernah berhenti. Begitu. Nah, pas berhenti itu pas almarhum sudah meninggal. Gitu. Karena dia memang guru aerobik ya. Nah, terus saya pindah, saya kan di Bekasi nih. Saya bukan pindah, saya ngambil tempat lagi di daerah pusat karena suami saya kan kantornya supaya dekat anak-anak sekolah dekat. Nah, terus sini tuh ada gym, terus ada guru zumbanya yang namanya Devi itu tadi. Devi Cute ya? Devi Cute, benar. Oke. Kebetulan dari ngobrol, terus tadinya, dan kebetulan memang private kan, si gymnya itu memang hanya untuk yang punya unit di sini gitu. Jadi awalnya rame-ramenya 5 orang lah gitu. Terus ini kan enak kalau guru, namanya tuh Zumba instructor ya, kita menyebutnya Zip. Jadi kalau dia kan beda lah sama murid. Saya bilang, Devi, saya pengen gerakannya tuh pengen sebagus kamu. Saya bilang gitu. Harus private, nanti saya bisa arahkan gitu. Mulai dari situ saya jadi keranjungan, ya jadi jadi madatan gitu sama private gitu loh. Terus, kecanduan lah. Kecanduan. Nggak tahu, pokoknya Zumba tuh happy aja, seneng banget gitu. Jadi itu bukan karena pengen kurus, Mas Henry. Seneng. Karena saya seneng. Tapi ngaruh juga gak ke kurus, buktinya gak pernah gemuk. Ngomong enggak lagi deh jadinya. Ya benar, saya tuh bukan yang kurus gitu, enggak gitu. Cuman saya alhamdulillah enggak sehat lah. Saya nggak berani bilang saya kurus gitu atau gemuk. Karena itu kan tergantung siapa yang menilainya. Ya buat ibu-ibu kurus. Ada ibu-ibu yang kurus juga. Iya. Jadi intinya tuh Zumba tuh bikin saya happy. Zumba terus pernafasan, jantung juga ya. Sebetulnya bukan untuk pernafasan. Jadi kalau saya lari nih jogging tuh saya posting. Saya kan senang posting untuk menyemangati follower-follower ya, terutama yang udah pada usianya jadul juga kayak saya. So, karena kan pada males tuh. Males ngapain, males gitu kan, maunya jemur gitu kan, ya gitu-gitu. Terus ayo dong semangat gitu, maksudnya makin tua itu harus banyak aktivitas loh, nggak boleh diam gitu.